Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika hari ini dengan bab baru garis bilangan. Sebelumnya, bagaimana kabar Soli-Soli hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Tetap semangat dan selalu bahagia. Sebelum kita memulai belajar hari ini, yuk kita terapkan dulu adab sebelum belajar. Adab sebelum belajar. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka, niatkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa. Agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, agar dimudahkan dalam menerima ilmu, jangan lupa berdoa ya soli-solihah. Dan yang ketiga, menyimak. Ustazah harap kalian duduk rapi, tenang, dan menyimak materi yang Ustazah sampaikan dari awal sampai akhir ya soli-solihah. Dan yang keempat, Ustazah ingatkan lagi, berwudu. Siapa yang belum berwudu hari ini, silakan di skip dan berwudu terlebih dahulu ya soli-solihah. Dan yang kelima, mencatat ilmu. Tulislah dan catatlah materi hari ini, dan jika kalian rasa kurang paham atas materi tersebut, boleh ditanyakan kepada Ustadz dan Ustazah ya soli-solihah. Sekarang sudah siap kita mulai belajar dan berdoa hari ini. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik soli-solihah, kita mulai belajar sekarang ya. Apa pengertian garis bilangan? Ada yang tahu apa sih pengertian garis bilangan itu? Nah, garis bilangan yaitu garis lurus yang memiliki titik dan terdapat angka yang berurutan pada titik tersebut. Dengan menggunakan garis bilangan, kita bisa membandingkan dan menjumlahkan bilangan. Nah, sekarang Ustazah akan memberitahu seperti ini garis bilangan, di mana ada garis lurus, ada panahnya di sini, kanan, kiri dan kanan, di mana ada titik-titik secara berurutan, dan ada angka, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai angka yang tak terhingga, di mana ada sampai 1000 ratusan. Di sini saja hanya mencontohkan dari angka 0 sampai 9. Saya ulangin ya. Ini namanya garis bilangan, di mana ada garis lurus yang memiliki titik-titik secara berurutan. Jadi, ketika kalian membuat garis lurus,
usahakan jarak antara angka 0, 1, dan seterusnya ini adalah sama. Ya, soli ya. Dan di kiri, ini semakin ke sini, semakin ke kiri, semakin kecil. Kemudian, jika semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Jadi, jangan terbalik. Ketika membuat garis bilangan, kalian bisa menggunakan penggaris. Jadi, dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 30. Ini penggaris yang 30 cm. Jadi, kalian ketika membuat garis bilangan, usahakan menggunakan penggaris dimulai dari angka 0 dan seterusnya dengan jarak yang sama dari setiap angkanya. Seperti itu ya, soli ya. Nah, soli ya, alat yang menggunakan garis bilangan di kehidupan kita adalah penggaris dan meteran. Jadi, garis bilangan itu yang kita gunakan selama ini di kehidupan sehari-hari adalah penggaris dan meteran. Penggaris, soli ya punya penggaris ya. Jadi, ada penggaris dan ada meteran. Jadi, di mana ada angka yang berurutan dan berjarak dari angka 0 sampai dengan seterusnya. Di mana semakin ke kiri adalah semakin kecil dan semakin ke kanan adalah semakin besar. Nah, hal-hal yang harus kalian tahu dengan garis bilangan adalah di mana garis bilangan memiliki bilangan yang berurutan. Jadi bukan secara tidak berurutan ya soli. Jadi habis 1 ya angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian semakin ke kanan, sini semakin ke kanan semakin besar. Nilainya semakin besar, angkanya semakin besar. Jadi jangan terbalik, ketika semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Di sini ada semakin ke kanan ada angka 11 sampai angka 30. Dan semakin ke kiri, posisi bilangan semakin kecil. Nilainya, angkanya semakin kecil. Jadi garis bilangan adalah angkanya berurutan. Kemudian ketika semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, maka semakin kecil. Insya Allah mudah ya soli ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, soli ya, seperti yang kalian ketahui di depan tadi, bahwa Ustazah sudah menjelaskan dengan menggunakan garis bilangan, kalian bisa membandingkan bilangan pada garis bilangan. Bagaimana caranya? Tetap perhatikan ya soli ya. Sekarang, lihat, tentukan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari bilangan di bawah ini. Di sini sudah ada angka 165.156, yang dimana kita kemarin sudah belajar bagaimana cara membandingkan bilangan lebih besar atau lebih kecil. Dengan sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan menggunakan garis bilangan. Di sini sudah ada garis lurus, di mana ada titik-titik yang berurutan, dan nanti ketika ke kanan akan semakin besar dan ketika ke kiri akan semakin kecil. Ingat ya soli ya, garis bilangan dimulai dari angka 0 di sebelah kiri. Karena di sini sudah menilai ratusan dan nanti bahkan kalian juga akan menemui ribuan, maka kalian tidak perlu menuliskannya dari angka 0, nanti penggarisnya akan panjang sekali ya soli ya. Jadi kalian tinggal menuliskannya dari angka yang terdekat, dari 165 dan 156. Ketika ke kiri akan semakin kecil, berarti nanti angkanya adalah dari angka sebelum angka 156. Dan semakin ke kanan, nanti angkanya akan menuju dari 165. Kita tunjukkan angkanya terlebih dulu ya soli ya, secara berurutan. Jadi bisa dimulai dari angka
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, dan 167. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi apa yang diminta pertanyaannya tadi, 156 dan 165. Jadi kita kasih kotak agar mengetahui angka 156 dan 165 diletakkan di mana. 156 posisinya ada di sebelah kiri dan 165 ada di sebelah kanan. Nah, berarti bagaimana tandanya? Ketika semakin ke kanan, maka akan bernilai semakin besar. Berarti ketika kita suruh membandingkan bilangan 165.156 dan 165 berada di posisi sebelah kanan dan dibandingkan 156 yang berada di posisi kiri, maka 165 lebih dari 156 dengan tanda seperti ini, lebih dari. Kita tandai ya soli-soli ya. Nah, sudah diketahui, jadi ketika membandingkan bilangan, kalian bisa menggunakan garis bilangan dengan cara menuliskan angka secara berurutan. Ingat ya soli-soli ya, di sini seperti menggunakan penggaris, ketika angkanya sudah melebihi ratusan atau bahkan ribuan, kalian nanti ketika menggambarkannya tidak perlu dari angka 0, nanti terlalu panjang ya garis bilangannya, jadi kalian sudah bisa menunjukkan dari angka yang paling terdekat. Ingat jangan terbalik, ketika di kiri angkanya itu kecil, ketika semakin ke kanan angkanya besar. Seperti itu ya soli-soli ya, insya Allah mudah ya. Kita lanjut ke berikutnya. Satu contoh lagi untuk lebih memudahkan pemahaman kalian mengenai bagaimana cara membandingkan bilangan menggunakan garis bilangan. Sekarang angkanya adalah tentukan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari bilangan di bawah. 172.182. Ingat soli-soli ya, semakin ke kiri semakin kecil dan semakin ke kanan semakin besar. Di sini bilangannya adalah ratusan. Maka kalian tidak perlu menggambarkannya dari angka 0 ya. Cukup dari angka yang terdekat dari 172 sampai 182. Kita tunjukkan bahwa setiap jaraknya harus sama. Jadi Ustazah sangat menyarankan kalian ketika membuat garis bilangan adalah menggunakan penggaris biar lurus dan rapi ya soli-soli ya. Kita tunjukkan angkanya secara berurutan dari angka 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, dan 182. Nah, soli-soli ya sudah menemukan di mana letak posisi angka 172 dan 182? Iya, betul. Di sini saya sudah menggunakan kotak di mana angka 172 terletak di sebelah kiri dan 182 terletak di sebelah kanan. Nah, jadi bagaimana soli-soli ya? 172 dan 182 lebih besar mana? Lebih besar 182. Jadi tandanya bagaimana? 172.182. Tandanya adalah kurang dari. Ya, soli-soli seperti ini. 172 kurang dari 182. Karena 172 berada di sebelah
kiri dan angkanya lebih kecil daripada angka 182. Nah, lebih mudah dan lebih paham lagi ya soli-solihah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik soli-solihah, yang pertama tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membandingkan bilangan menggunakan garis bilangan. Sekarang bagaimana cara menjumlah bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, langkahnya adalah kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Seperti ini, menggunakan garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian tandai bilangan yang akan dijumlahkan. Ini nanti kalian tandai 10 ditambah 5 nanti ditunjukkan di mana angka 10 dan di mana angka 5. Kemudian hitunglah titik-titik yang akan dijumlahkan. Untuk lebih memudahkan kalian, sekarang perhatikan garis bilangan di bawah ini. Di sini sudah ada garis bilangan secara berurutan, di mana dimulai dari angka 0 sampai angka 20. Dan sekarang tugas kita adalah menjumlahkan angka 10 ditambah angka 5. Ya, sorry ya. Kita hitung dulu dari angka 10 dengan cara menandai bilangan tadi. Kita gunakan garis dengan melompat-lompat ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah kita tunjukkan dari angka 0 sampai 10. Ya, sorry ya. Kita tunjukkan angka 10. Jadi di sini adalah angka 10. Ditunjukkan dari angka 0 sampai 10. Kemudian ditambah 5. Kita nanti lompat lagi 5 angka. Dan untuk memudahkan perpindahan angkanya, saja memberikan warna yang berbeda. Boleh memberikan warna yang sama ya, soi-soi ya. Di sini agak lebih mudah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah melompat 5 angka. 10 ditambah 5. Kita tunjukkan dulu bahwa dari angka 10 sampai 5 adalah 5 angka atau 5 satuan. Sudah ada 10 satuan dan 5 satuan. Kalian sudah mengetahui angka yang paling terakhir di tanda ini. Angka berapa soi-soi ya? Angka 15. Tunjukkan bahwa angka 10 ditambah 5 adalah 15. Ya, soli-soli ya. Jadi seperti itu. Kalian membuat garis bilangan terlebih dahulu dengan angka yang berurutan, kemudian kalian tandai dengan cara melompat seperti ini. Tadi 10 angka, berarti kalian melompat sebanyak 10, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan. Kemudian dijumlahkan 5 angka, ditambah 5 angka. Kalian lompat lagi sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Maka angka 10 ditambah 10 satuan ditambah 5 satuan adalah 15. Sini. Kalian melihat angka paling terakhir di tanda tersebut, 15. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Alhamdulillah. Insya Allah mudah ya, soli-soli ya. Nah, soli-soli ya, agar lebih paham lagi nih. Kita belajar dari soal cerita ya. Sini, Abi punya potongan kayu. Tiap potongan kayu memiliki panjang yang berbeda. Abi ingin mengukur nih 2 potongan kayu menggunakan garis bilangan, di mana potongan kayu yang pertama panjangnya 4 cm dan potongan kayu kedua panjangnya 6 cm. Berapa ya jumlah panjang kayu dan pertama dan kedua panjangnya? Nah, di sini Ustazah sudah menunjukkan di mana ada gambar kayu pertama dan potongan kayu kedua. Ada potongan kayu yang pertama dan potongan kayu kedua.
Sekarang bantu Ustazah menghitung sama-sama ya Soli-Solihah. Dimulai dari angka 0. Kita tandai dulu potongan kayu yang pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, ini potongan kayu yang pertama ya Soli-Solihah, 1. 4 satuan. Kita kasih tanda 4 satuan. Kemudian yuk kita hitung lagi potongan kayu yang kedua. Dari angka 4 ya Soli-Solihah ada berapa tadi? 6. Maka kita lompat sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, potongan kayu yang kedua adalah 6 cm. Kita kasih tanda 6 satuan. Kalian sudah ketemu angka di akhir enggak Soli-Solihah? Di tanda akhir di sini. Yang angka berapa? 10. Maka 4 ditambah 6 adalah 10. Seperti itu. Maka bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi jumlah semua panjang kayu, potongan kayu abi adalah 10 cm. Insya Allah mudah ya Soli-Solihah. Baik Soli-Solihah, untuk lebih memahamkan kalian, ada soal cerita nih. Soal cerita yang kedua, panjang daun bawang 6 cm. Jadi, diketahui bahwa ada panjang daun bawang 6 cm. Kemudian 3 hari berikutnya panjangnya bertambah 9 cm. Berapa panjang daun bawang sekarang ya? Jadi, Ustazah sudah membuat garis bilangan ya Soli-Solihah, di mana sudah Ustazah tuliskan angka secara berurutan. Kemudian ada panjang daun bawang yang pertama dan panjang daun bawang yang sudah bertambah panjang 3 hari kemudian. Sekarang kita mulai hitung ya Soli-Solihah. Kita hitung dari panjang daun bawang yang pertama, 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang daun bawang pertama adalah 6 cm. Ustazah tulis angka 6. Kemudian panjang daun bawang yang sudah bertambah 3 hari kemudian, 9 cm. Kita hitung dari angka 6 ya Soli-Solihah. Yuk kita lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cm. Kemudian sudah bertambah panjang. Berapa panjang daun bawang sekarang? Sudah terlihat bahwa ada angka terakhir di tanda panah. Berapa ini? 15. Maka ada 15. 6 ditambah 9 adalah 15. Maka bentuk penjumlahannya adalah 6 panjang daun bawang pertama ya, 6 cm ditambah perpanjangan setelah 3 hari, 9 cm. Maka menjadi 15. 6 ditambah 9. Jumlah panjang daun bawang sekarang adalah 15 cm. Insya Allah mudah ya Soli-Solihah. Baik Soli-Solihah, tadi kita sudah belajar nih bagaimana cara membandingkan bilangan dan menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Sekarang, bagaimana cara melengkapi urutan bilangan pada garis bilangan? Maka, kalian harus melengkapi urutan bilangan tersebut dari angka selanjutnya, di mana sudah ada pertanyaannya. Di sini sudah ada bagian titik-titik di mana kalian harus melengkapinya. Maka kalian harus melihat, di sini kan sudah ada bilangan yang urut nih. Maka kita lanjutkan aja angka selanjutnya. 1050, 1051, 1052. Setelah itu angka berapa nih? Habis 1052 apa Soli-Solihah? Iya betul, 1053. Kita lanjut lagi nih, 1054, 1055. Terus berapa lagi?
Ya, 1056, 1057, 1058, lanjutnya. Ya, 1059 dan 1060. Kemudian 1061 dan 1062. Ketika melengkapi urutan bilangan di sini, insya Allah lebih mudah ya soli-soli ya, karena kalian tinggal menambahkan angka selanjutnya. Kemudian yang bawahnya nih, 2500, 2600, 2700, lanjutnya berapa? Ya, 2800. 2900, lanjutnya 3000. 3001, lanjutnya betul, 3002 dan 3003. Kemudian 3004. Insya Allah ketika melengkapi urutan bilangan pada garis bilangan lebih mudah ya soli-soli ya. Ingat, karena kalian hanya menambahkan angka selanjutnya sesuai urutannya ya soli-soli ya. Nah, soli-solihah, sekarang bagaimana nih jika bentuk soalnya seperti ini? Tulislah bentuk penjumlahan yang sesuai dengan garis bilangan. Jadi sudah ada garis bilangan dan sudah ada tandanya nih. Nah, kita diminta untuk menentukan bentuk penjumlahannya. Yuk sekarang kita kerjakan sama-sama ya soli-solihah. Kita mulai dulu nih, kita lihat di tanda panah yang pertama, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Nah, sekarang kita lanjut nih yang panah kedua. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Kalian sudah menemukan angka di akhir tanda panah ya soli-soli ya. Tanda yang ditunjukkan di sini sudah ada angka 12. Nah, maka bentuk penjumlahannya adalah 7 ditambah 5 sama dengan 12. Ini ya, diperhatikan di akhir tanda panahnya ya, soli-soli ya. Maka bentuk penjumlahnya sudah ketemu. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Karena di sini tanda panahnya sampai di angka 7 dan tanda panahnya dimulai dari angka 7, lompat 5 angka sampai akhirnya di tanda 12. Yang kedua nih, kita hitung lagi sama-sama ya. Tanda panah yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan. Tanda panah yang pertama. Lanjut ke tanda panah yang kedua. 1, 2, 3. Berapa soli-soli ya? Betul, 3 satuan. Ya, ketemu nih angka di akhir di sini. Paling tepi, angka 8. Maka bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Seperti itu ya soli-soli ya. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah ya soli-soli ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya soli-soli ya. Kita sudah belajar garis bilangan. Jika belum paham, kalian bisa putar ulang videonya dan ditanyakan ke Ustadz dan Ustazah. Tugas kalian adalah kerjakan Ayo Berlatih 6, bagian A nomor 1 sampai 4 halaman 13. Ingat ya soli-soli ya, bagian A, bagian C dan bagian D. Bagian B tidak perlu ya soli-soli ya. Bagian C nomor 1 sampai 3 halaman 14 dan bagian D nomor 1 sampai 3 halaman 15. Jika sudah, kalian kirimkan jawaban kalian melalui foto dan dikirimkan ke Ustadz dan Ustazah masing-masing ya soli-soli ya. Alhamdulillah tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Jangan lupa murojaah dan sholat duha dan sholat wajib ya soli-soli ya. Ustazah, akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di pekan selanjutnya ya soli-soli ya. Jangan lupa berdoa setelah ini. Ustazah akhiri, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.